Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya Ridwan Mikail, asisten kelas untuk SI 4221, 3 ya, 3221 RKS akuntansi. Sesuai amanah Pak Masyur, hari ini saya akan memberikan sedikit responsi terkait materi yang sudah diberikan beliau berapa pertemuan? 3 atau 4 pertemuan ke belakang ya. Mana kuliahnya? Kayaknya perlu. Ya, saya akan review singkat ya. Review singkat materi yang sudah diberikan oleh Pak Masyur kemarin. Jadi di tahap ini seharusnya sudah diberikan review kuliah mekanika tanah di awal, kemudian sudah masuk ke fondasi dangkal. Untuk fondasi dangkal sendiri itu sebenarnya konsep awalnya balik lagi ke aksial ya. Jadi sebenarnya agak disayangkan juga, tapi mau gimana lagi, kalian belum pernah praktikum ya apa Mektan sendiri gitu. Tapi dasarnya kita kembali lagi ke reaksial. Jadi reaksial ada sigma 3 adalah sigma confinement-nya, lalu ditambah delta sigma 3 ditambah delta sigma adalah sigma 1. Ini cerek. Oke. Ya. Jadi dari teori traksial tersebut, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di dalam lab. Jadi fenomena sigma 1, sigma 3 itu sebenarnya terjadi juga di dunia nyata. Salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah mekanisme aktif dan pasif pada dinding penahan tanah. Ini walaupun kalian belum sampai ke pada dinding penahan tanah, tapi konsepnya yang deformasi secara lateral, ada peristiwa aksi reaksi di dindingnya. Jadi contoh seperti ini, ketika ada tekanan vertikal di sisi belakang dinding, dindingnya akan mengalami deformasi, tentu saja deformasi vertikal, tapi karena dia Poisson rasio, dinding tersebut akan tanah tersebut akan mendorong si dindingnya. Inilah yang kita sebut sebagai mekanisme aktif. Itu aksi reaksi dari si dinding itu, si dindingnya menekan tanah. Dindingnya menekan tanah, tanahnya ketekan, lalu karena ada Poisson rasio balik lagi, jadi ada deformasi juga ke sini, timbul ke atas. Itu mekanisme aktif dan pasif. Nah, ini mekanisme ini sigma 1 sigma 3 ini itu singkat cerita dilakukan percobaan oleh Terzaghi. Terzaghi itu bikin apa? Bikin percobaan dengan pensil untuk ngecek pola keruntuhan sebuah footing, dan ternyata Terzaghi itu dapat hubungan antara aksi reaksi dari si footingnya itu terhadap sudut geser. Oke, mana ya?
Jadi mekanisme yang terjadi waktu keruntuhan Terzaghi itu sebenarnya sama aja dengan mekanisme aktif pasif di penahan tanah tadi. Jadi ketika ada beban ke bawah, datar itu stres rotasinya 90 derajat. Kalau tanahnya berlereng seperti ini, itu stres rotasinya pasti kurang dari 90 derajat. Tuh, nah itu bisa diturunkan secara grafis. Rumusnya seharusnya sudah dikasih masyhur kan? Cek. Ya, R1-nya bisa dihitung. Ini R0-nya bisa dihitung. Kalau R0-nya tahu, R1-nya bisa dihitung. Kalau R1-nya bisa dihitung, nanti segitiga yang sebelah kanan, segitiga zona pasifnya bisa dihitung. Ya, stress rotation-nya kan ini rumus hiperbolik. Itu tidak perlu eksak sih. Tapi bisa dihitung juga. Ya. Ini konsep saya asumsikan sudah. Oke. Ya. Fokus utama yang hari ini akan saya coba jelaskan adalah si rumus daya dukungnya. Rumus daya dukung fondasi dalam itu sendiri. Jadi kemarin yang segitiga-segitiga yang ditampilkan tadi, itu kalau dirumuskan secara matematis bisa disusun secara sederhana menjadi 3 part seperti ini. Jadi rumusnya si Terzaghi bearing capacity itu adalah C dikali NC ditambah Q dikali NQ ditambah setengah B gamma N gamma. Sekarang dari sini ya. Jadi nanti di dalam menghitung rumus bearing capacity itu kalian akan berkutat dengan CNC, QNQ ditambah setengah B gamma N gamma. Apa itu C, Q, NQ, B gamma N gamma itu? Nah, di sini parameter tanahnya itu sendiri ada di 1 C, kohesi. Untuk kalian belajar Mektan sudah tahu seharusnya kohesi itu adalah parameter shear strength dari si tanahnya. Nah, NC, NQ, dan N gamma itu tidak perlu kalian hitung. Jadi NC, NQ, dan N gamma itu diambil dari tabel. Ada tabelnya. Tabelnya sudah disusun, di mana tabel tersebut adalah fungsi dari V. V adalah sudut geser dalam tanah. Jadi V tanahnya berapa, nanti NC, NQ, dan N gammanya sudah tahu. Nah, tapi kalau pengen tahu NC, NQ, dan N gamma dapat dari mana, itu merujuk kepada penjelasan Pak Busyir kemarin. Misalnya itu diturunkan dari si secara grafis diturunkan dari zona-zona segitiga keruntuhan Terzaghi itu. Diturunkan dari situ, dirumuskanlah NC, NQ, dan N gamma.
Tapi secara praktis, kalian tidak perlu menghitung NC, NQ, dan N gamma. Cukup tahu berapa V-nya, NC, NQ, dan N gamma-nya sudah tahu. Jadi, NC tahu, C tahu, NC tahu, NQ tahu, N gamma tahu. Q adalah effective overburden pressure. Jadi, pressure yang menahan si tanahnya. Effective overburden pressure-nya itu kalau digambarkan seperti ini. Kalian punya footing atau fondasi dangkal di sini. Nah, terus ini dasar tanahnya yang dijadikan tujuan. Kalau tidak ada apa-apa di sini, kosong. Kalau di sini kosong, dibandingkan dengan kalau di sini dibandingkan kalau misalkan di sini ada pressure, pasti kan lebih besar daya dukungnya kalau misalkan ada pressure. Jadi si segitiga yang tadi mau nyembul ke atas ini di counter oleh pressure-nya. Itulah si Q. Nah, besar Q-nya itu biasanya, bukan biasanya ya, dihitung ya sebesar kedalaman fondasi atau depth of foundation, biasanya kita sebut sebagai DF, dikali gamma dari soilnya. Gamanya gamma apa? Gamma efektif. Kurang kalau misalkan ada muka air, berarti dikurang 10 atau 9,81. Atau misalkan di atasnya ada beban merata, ada uniform load lain selain beban tanah, itu juga dianggap sebagai besaran Q. Intinya, yang kita hitung sebagai Q itu adalah apapun yang mengcounter ini dibebanin runtuh seperti ini. Nah, segitiga yang ini kan mau naik ke atas. Siapa yang mengcounter segitiga ini? Nah, satu, tuh, gamma dikali DF, atau besaran Q apapun yang ada di atas. Apakah itu berat perkerasan, ataukah ada berat tumpukan lain, timbunan, dan lain-lain. Jadi siapapun yang mengcounter segitiga pasif ini mau naik ke atas, itu yang kita perhitungkan sebagai Q. Jadi C, NC, Q, NQ setengah B. B adalah lebar dari footing, gamma itu adalah berat volume dari si tanah di si soil. Jadi itulah komponen dari rumus bearing capacity Terzaghi. Tuh, ya. Ini tadi ada yang saya sebut sebagai tabel untuk NC, NQ, dan gamma. Jadi saat kalian menghitung NC, NQ, dan N gammanya itu tidak perlu dihitung lagi, langsung lihat aja tabel. Misalkan V-nya berapa? V 20, NC-nya 17,69, NQ-nya 7,44, N gammanya 3,64 gitu. Jadi tidak perlu hitung-hitung lagi, langsung masuk ke tabel. Ya, ini contoh ya. Contoh, misalkan kita punya sebuah footing menerus dengan B sebesar 2 meter. Nah, tetapi soilnya itu ada 2 layer. Jadi ada layer yang hijau itu C1, V1, gamma 1. Sedangkan soil 2, C2, V2, gamma 2. Nah, kita diminta untuk menghitung daya dukung fondasinya. Jadi, kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka solusinya kalian harus tahu dulu siapa yang mengalami failure di sini. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan segitiga failure-nya ya, yang kayak gini, track, itu, seperti ini. Bayangkan siapa yang tertekan gitu, siapa yang menerima beban, siapa yang menjadi counterweight. Jadi kalau kondisinya seperti ini, maka CNC, QNQ ditambah setengah B gamma N gamma, shear strength-nya, jadi tanah yang menerima beban, itu bukan C1.
Tuh. Jadi C yang dimasukkan ke dalam CNC itu adalah C2. Karena yang menerima beban dari voting adalah tanah si C2. NC, NQ dan N gamma juga berdasarkan V2, bukan V1. Tuh. Karena shear strength-nya yang di apa? Shear strength yang ditekan adalah shear strength-nya soil 2. Akan tetapi ketika kita bicara Q dikali NQ, counterweight-nya atau beban overburden pressure yang mengcounter segitiga pasif ini naik ke atas adalah setinggi ini, yaitu si gamma 1 dikali DF, di mana depth of foundation-nya adalah 3 meter. Hanya di sini Q and Q-nya, gamanya adalah gamma 1. Karena si counterweight-nya berasal dari soil 1. Setengah B, B-nya berapa? 2 meter, gamma N gamma. Nah, gamanya, gamma N gammanya itu, kenapa kita pakai gamma 2? Karena gamma N gammanya itu adalah fungsi, kalau kalian lihat penurunan rumusnya, itu diturunkan untuk segitiga yang ini. Gamma N gamma itu diturunkan untuk segitiga pasif yang ini. Jadi gamanya ada gamma 2, ada gamma 1. Gitu. Jadi saat mencoba memecahkan permasalahan fondasi dangkal, kita lihat dulu elevasi fondasinya di mana, tanah yang ditekan yang mana, tanah yang memberikan counterweight itu adalah tanah yang mana. Dari situ baru kalian formulasikan CNC, QNQ, tambah setengah B, gamma, gamma. Karena bisa jadi lapisan tanahnya tidak satu lapis. Tuh. Pertemuan kemarin kan juga sudah masuk ya, untuk lapisan untuk tanah yang berlapis. Tuh. Kemarin berlapisnya dalam konteks berlapisnya di bawah sini. Gitu. Tapi kalau masih seperti ini, harus cek dulu tanah-tanah mana, lapisan mana yang memberikan shear strength, lapisan mana yang memberikan counterweight. Harus hati-hati. Oke, jadi bearing capacity Terzaghi itu terbatas hanya untuk 3 kondisi ini. Jadi kalau kalian pakai rumusnya Terzaghi, itu hanya bisa digunakan 1, strip foundation atau fondasi menerus. Fondasi menerus itu fondasi yang panjang, mainstream ya, panjang gitu, L-nya panjang. Square foundation ya kalau tapaknya square itu, sirkular ya sirkular, kayak fondasinya tangki. Jadi ketika problemnya ada di fondasi yang tidak strip, tidak square atau tidak sirkular, kalian tidak bisa memakai atau tidak bisa didekati dengan rumusnya Terzaghi. Harus menggunakan rumus kapasitas fondasi yang baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Misalnya mau nanya. Ya. Di slide sebelumnya mungkin. Ini? Ya. Itu yang QNQ itu merepresentatifkan apa? QNQ itu counterweight. Sorry. Counterweight. Jadi QNQ itu berat ini. Nih, sini. Jadi kan keruntuhannya kan ketika ditekan